berhubungan badan ketika puasa sunnah. Pertanyaan: bagaimana hukumnya ketika kita dalam keadaan lupa berhubungan suami istri, padahal kita sedang melakukan puasa sunnah Syawal? Apakah kita harus berpuasa 2 bulan berturut-turut seperti halnya bulan Ramadan? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendapat yang kuat bahwa orang yang melakukan puasa sunnah, dia dibolehkan membatalkan puasanya dan tidak wajib mengqadhonya. Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Di antara dalil yang menunjukkan bolehnya membatalkan puasa sunnah, pertama, hadis dari Ummu Hani radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shaimul mutawwi'u amiru nafsi, insya'a shama wa insya'a aftar." Yang artinya, orang yang melakukan puasa sunnah menjadi penentu dirinya. Jika ingin melanjutkan, dia bisa melanjutkan, dan jika dia ingin membatalkan, diperbolehkan. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan disahihkan Al-Albani. Kedua, setelah puasa Ramadan diwajibkan dan puasa Asyura tidak lagi wajib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan kepada sahabat bahwa mereka boleh puasa dan boleh membatalkannya. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ini hari Asyura. Allah tidak mewajibkan puasa untuk kalian, hanya saja saya puasa. Karena itu, siapa yang ingin puasa dipersilahkan, dan siapa yang ingin membatalkan dipersilahkan. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah di pagi hari. Ketika itu, ada orang yang menghadiahkan hais, yaitu adonan kurma, campuran keju dan minyak. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai rumah, Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi ada orang berkunjung menghadiahkan sesuatu untuk kita, dan aku telah simpan sebagian untuk Anda." "Apa itu?" tanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. "Hais," jawab Aisyah. "Coba tunjukkan," pinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun menyuguhkan kepada beliau, dan beliau memakannya. Kemudian beliau bersabda, "Qad kuntu asbahtu sha'ima." Ya artinya, tadi pagi aku sudah niat puasa. Hadis riwayat Muslim, Nasa'i, dan yang lainnya. Karena orang yang melakukan puasa sunnah boleh membatalkan puasanya, maka para ulama menegaskan tidak ada kewajiban kafarah karena hubungan badan ketika puasa sunnah. Kewajiban membayar kafarah hanya ada di puasa wajib antara puasa Ramadan dan puasa qadha. Hanya saja, ulama berbeda pendapat apakah hubungan badan ketika puasa qadha ada kewajiban kafarah ataukah tidak. Sebagian berpendapat bahwa orang yang melakukan hubungan badan ketika puasa qadha, ia wajib membayar kafarah. Berdasarkan kaidah, qadha statusnya sebagaimana ada. Keterangan ada, yaitu melaksanakan ibadah pada waktu yang telah ditentukan. Anda melakukan puasa Ramadan di bulan Ramadan berarti telah melakukan puasa adaan. Kebalikan ada adalah qadha, yaitu melaksanakan ibadah setelah batas waktu yang telah ditetapkan. Dan ini dibolehkan ketika ada udzur yang menyebabkan seseorang tidak bisa ibadah tepat waktu, misalnya sakit ketika Ramadan. Berdasarkan kaidah di atas, orang yang melakukan puasa qadha, dia mendapatkan kewajiban sebagaimana puasa ketika Ramadan. Akan tetapi, kaidah ini bertentangan dengan kaidah baku, yaitu bara'atul dhimmah, artinya tidak ada beban syariat yang tidak ada dalilnya. Dalil tentang kewajiban kafarah hanya ada pada puasa Ramadan, sementara tidak dijumpai dalil yang mewajibkan kafarah jima' untuk puasa qadha. Sehingga kembali kepada hukum asal, tidak ada beban syariat berupa kafarah jima'. Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Allahu a'lam. Kesimpulannya, kewajiban kafarah karena hubungan badan hanya ada untuk puasa Ramadan yang dilakukan di siang hari Ramadan. Sementara untuk puasa qadha, tidak ada kewajiban kafarah, apalagi sebatas puasa sunnah. Hanya saja, selayaknya setiap orang yang melakukan ibadah, meskipun itu sunnah, agar dia sempurnakan hingga selesai dan tidak diputus di tengah sebelum sempurna. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu." Quran Surat Muhammad ayat 33. Demikian, Allahu a'lam.